tolakin aja tuh perahu. Kan maksudnya siapa sih lo nyuruh-nyuruh gitu, tapi emang pribadinya Yesus tuh kayak gitu. Dia tuh rada gangster tapi keren gitu. Dia benar-benar cuma dia yang naik perahu, orang nyuruh-nyuruh lagi, padahal bukan dia yang naik perahu. Dan kalau ketanya di situ, Simon tahu nggak kira-kira kalau dia mau ketemu Yesus? Enggak. Dia nggak tahu kalau dia akan ketemu satu pribadi yang akan ngubahin hidupnya. Dia nggak tahu. Tapi Yesus tahu nggak dia akan ketemu Simon? Tahu. Yesus tahu nggak kalau Simon akan mengubahkan banyak orang? Tahu. Iya. Karena Tuhan nggak pernah melihat kita dari kesalahan. Ya. Tuhan selalu lihat kita atas dasar purpose yang Dia taruh di kita. Amin. Itu Tuhan. Dan Yesus datang ke Simon apa dalam keadaan Simon lagi baik? Enggak, dia semalaman gak dapat ikan. Dia kesel mungkin kayak, kenapa sih orang gue dinebarin jala, kenapa gak dapet ikan gitu. Keadaannya lagi gak baik-baik aja. Tapi Yesus datang dalam keadaan apapun. Yesus datang bahkan dalam titik rendahnya Simon untuk percaya Simon. Jadi jangan bilang kita gak cukup baik untuk Tuhan percayain. Bohong, kita aja yang gak mau. Kalau kita mau, kita tahu Tuhan bukan lihat kita kayak gitu. Tuhan lihat kita atas dasar tujuan Dia atas hidup kita. Dan Tuhan gak nunggu kita baik-baik aja untuk pakai kita, karena kita gak akan pernah bisa melayani kalau kita nunggu kita baik. Kita gak akan pernah bisa melayani Tuhan kalau kita nunggu kita baik-baik aja. Atau kalau Tuhan nunggu kita baik-baik aja ya, sampai kapan kita bisa melayani Dia? Sampai kapan kita bisa nunggu Tuhan percayain kalau emang Tuhan standarnya adalah tunggu kita baik. Dan di ayat 3 tadi juga dibilang kan, ya keluar. Dibilang lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dia melakukan dua hal yang berbarengan. Dia mengajar, tapi dia juga mempersiapkan rencana yang luar biasa untuk Simon. Ini aku mau bilang gini. Kadang kita mikirnya, oh Tuhan lagi bekerja untuk si A, Tuhan lagi bekerja untuk si B doang, Tuhan lagi gak bekerja untuk aku. Tapi di sini dibilang, Tuhan bisa kok mempersiapkan tujuan khusus untuk Simon dalam keadaan dia juga lagi mengajar. Tuhan tuh selalu bekerja. Jadi saat kita tidur pun Dia bekerja, saat kita lagi mikirin masalah kita, Dia bekerja. Saat kita lagi fokus, kita mikirin, aku keadaan gak berubah, Tuhan lagi kerjakan itu supaya itu berubah. Makanya kadang keadaan kita cuma takut gini, Tuhan lagi gak bekerja sama kita, Tuhan lagi gak mempercayakan kita. Enggak, bohong, itu kita aja yang gak percaya kalau Tuhan bisa kayak gitu. Dan setiap orang itu punya tujuan yang khusus. Aku pernah bilang, mungkin belum kelihatan sekarang, tapi setiap orang punya tujuan khusus. Dan Tuhan setiap lihat kita, Dia gak pernah lihat, oh Yaya kemarin habis bikin kesalahan nih, oh Sita habis bikin dosa nih, oh ini habis ngomongin orang nih. Enggak. Dia selalu lihat, oh ini Yaya, dengan tujuanku yang ini tentang Yaya. Itu kacamata Tuhan. Dan hobi Tuhan itu bekerja di luar batas pemikiran kita. Itu kesukaannya Tuhan tuh, emang kadang bikin deg-degan dan gregetan. Tapi emang itu caranya Tuhan. Dia selalu bekerja di luar batas pemikiran kita. Kayak gini aja, Simon tahu gak kira-kira disuruh geser perahunya buat apa? Padahal dia mungkin keadaannya, dia tahu, dia seorang nelayan, kalau dia tolakan kapalnya juga gak akan ngubah dia dapat ikan atau enggak. Tapi dia ikut aja kan apa yang Tuhan bilang. Kayak Tuhan suruh, udah tolakan aja kapalmu ke sana sedikit. Ya iya aja. Karena mungkin keadaannya dia nggak tahu keadaan dia lagi baik atau enggak, atau keadaannya lagi nggak baik, tapi dia tahu siapa yang nyuruh dia. Dia memilih untuk taat. Salah satu ilustrasi gini, kalau kita biasanya di acara ulang tahun ada pinata kan. Terus yang pinata itu loh yang digebuk terus keluar permen. Tahu kan yang digantung. Nah biasanya di acara-acara kecil banyaknya. Tuh yang ulang tahun disuruh gebuk, ntar keluar permen berkerubung semua. Permen. Terus cara anak kecil ini bisa, kan matanya ditutup. Cara permainan itu matanya ditutup. Jadi dia nggak tahu dia harus nutupin matanya di mana. Tapi kan selalu ada suara kan. Ke kanan, ke kiri, atau bahkan kalau kita masih terlalu kecil, itu dituntun pakai tangan ke sini. Itu ilustrasi hidup kita sama Tuhan. Kita bisa lihat nggak perempuan enggak? Blur, udah nggak blur lagi, bahkan hitam gitu. Kita nggak bisa tahu bahkan besok kayak gimana, 2 hari lagi kayak gimana pun kita nggak tahu. Kayak sama aja kayak sekarang, kita nggak tahu kan ada corona. Tapi kita bisa sampai saat ini kayak kita dengar suara Tuhan.
atau kita dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan lewat tangannya Tuhan. Kadang mata kita ketutup tapi tangan kita nggak pernah dilepas. Yes. Dan kuping kita nggak pernah ketutup juga untuk dengar suara Tuhan. Mungkin kadang kita nggak dengar suara Tuhan karena suara dunia lebih besar. Kita memilih untuk membesarkan volume dunia dibanding volumenya Tuhan. Dan hal menariknya hidup sama Tuhan, di sini kita percaya kalau kita semua hidup dalam Tuhan ya. Yang nggak hidup KTP doang gitu Kristen. Tapi kita emang hidup dalam Tuhan, kita berpartner, kita berjalan bareng sama Tuhan. Dan aku yakin dari setiap orang yang punya hidup bersama dengan Tuhan, pasti semakin hari demi hari itu malah ngalamin Tuhan lebih banyak dibanding sebelumnya. Karena setiap hari kita pasti akan ngalamin Tuhan, bohong kita nggak ngalamin Tuhan. Pagi kita bisa nafas, oh itu kita ngalamin Tuhan. Tuhan lagi percayakan sesuatu, atau Tuhan percayakan promosi ini, Tuhan percayakan ini, Tuhan percayakan bukan masalah. Kadang Tuhan percayakan masalah cuma untuk ngasih tahu kita itu solusinya. Tuhan percayakan masalah di satu keluarga, Tuhan cuma mau nunjuk, oh ya lagi ada masalah di keluarga, ya solusinya. Semakin kita hidup bareng sama Tuhan, semakin kita bersedia hidup sama Tuhan, dipakai sama Tuhan, kita akan mengalami Dia lebih banyak. Amin. Awalnya kita nggak ngerti kayak Simon ya. Awalnya kita nggak ngerti. Ngapain sih Tuhan? Ngapain sih Tuhan? Atau kenapa aku sih Tuhan? Itu paling sering tuh. Kenapa aku sih Tuhan? Kenapa aku dikasih masalah ini sih? Kenapa berat banget sih? Selalu pertanyaan kenapa? Karena kita belum ngerti. Tapi Tuhan cuma mau yaudah jalan aja, nanti makin hari kamu akan ngerti. Makanya Simon akhirnya tahu, oh ini maksud Tuhan. Dan nggak enak hidup sama Tuhan. Aku mau tanya, enak nggak sih masalah-masalahnya yang dihadapin? Ya realistis aja sih. Nggak enak kan. Banyak hal yang kita rasa, duh sakit banget sih, atau duh berat banget sih, kayaknya udah lemah gitu. Tapi setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Emang Tuhan tuh hobinya gitu, cara-caranya tuh lucu, tapi membentuk. Amin. Makanya Dia benturin kan. Atau misalnya kadang yang aku pernah bilang, kadang kita harus ngerasain kehilangan supaya kita nggak terhilang dari Tuhan. Kita lagi dapat uang stuck gitu, terus tiba-tiba lupa akan Tuhan. Tuhan, ya udah deh nggak apa-apa, percayain kamu kehilangan. Kalau kita kehilangan uang itu tiba-tiba ingatnya Tuhan kan. Karena Tuhan harus sedikit tega sama kita karena untuk ngebentuk diri kita. Amin. Makanya ada kata benturan untuk dibentuk. Amin. Tuhan sering benturin untuk dibentuk. Tapi nggak pernah kan Dia tinggalin kita sampai kelaparan. Dia nggak pernah tinggalin kita sampai nggak punya uang. Even gopay pun uang loh. 500 perak pun uang. Tapi Tuhan nggak pernah tuh biarin kita benar-benar ngemis di jalan tuh, nggak pernah kan. Itu artinya setiap hari Dia pelihara. Amin.